Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat telah diberi wewenang oleh Donald Trump untuk menembak dan menghancurkan kapal cepat Iran yang dianggap mengancam jalur pelayaran. Ancaman ini disampaikan sebelum rencana negosiasi tahap kedua di Pakistan. Langkah-langkah ini memunculkan pertanyaan besar, apakah diplomasi benar-benar masih berjalan atau justru dunia sedang bergerak menuju eskalasi konflik terbuka? Kita akan mendiskusikannya bersama dua narasumber di Sapa Indonesia Malam. Ada Atasé Pertahanan Iran 2009-2012 Maijen Purnawirawan Budi Pramono dan Mujtahid Hasyim, pengamat geopolitik dan Timur Tengah sekaligus Direktur The Axis Resistance Institute. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Mbak. Terima kasih juga sudah hadir Pak Mujtahid. Iya, selamat malam Mbak Priska. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Budi dulu. Langkah Amerika Serikat ini apakah semakin memanaskan tensi? Kalau kita sekarang kan berharapnya sudah menuju ke negosiasi tahap 2. Tapi dengan Amerika bilang katanya mau tembak bahkan hancurkan kapal Iran yang akan membawa ranjau. Apa yang Anda lihat? Everything in war is very simple. The simplest one is very difficult. Itu katanya Clausewitz. Ya memang begini Mbak. Perang itu military campaign, military campaign propaganda warfare itu ups and down biasa. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Pete Hegseth. Tadi Mbak menyampaikan bagaimana Pete Hegseth. Bahkan Pete Hegseth mengatakan lock and loaded. Nah, dalam terminologi, military terminologi ketika dibilang locked and loaded, artinya sudah senjata ini sudah terkunci, tinggal buka kunci karena loaded, munisi sudah terisi, tinggal tembak. Nah, ditambah lagi dengan apa yang disampaikan oleh Trump bahwa shoot and kill, right? Yep. Nah, kalau udah shoot and kill, ini artinya direct kinetic engagement. Jadi bukan lagi terminologi biasa yang selalu kita pakai ROA, jadi what you call it, rule of engagement. Bahkan sekarang naik menjadi direct kinetic engagement, artinya serius. Jadi kalau selama ini menyampaikan koersif, militer koersif, ini lebih dari itu untuk menuju ambang benar-benar perang total di ambangnya. Kenapa? Karena sekali saja terjadi letusan, nah ini yang akhirnya memicu. Nah, seperti apa? Karena kita kan lesson learn, banyak sekali itu perang-perang besar yang dimulai dengan adanya tembakan ke kapal-kapal kecil. Ingat itu waktu Spanyol sama Amerika, ingat itu Vietnam sama Amerika. Dari kapal-kapal kecil, penembakan kecil sehingga jadi besar. Nah, kembali lagi dengan shoot and kill. Ini saya pikir Trump dalam hal ini dia ingin merubah kalkulasi perangnya Iran. Yang selama ini dengan swombut saja itu bisa menahan dan kiranya bisa katakanlah memang bukan conventional warfare mengalahkan US force, naval US force, tapi at least irritating, at least mengganggu. Nah ini kalau menurut saya Trump pengennya merubah itu, dan yang tidak kalah pentingnya, inilah namanya teori lempar pesan ya, dalam military terminology. Jadi Trump ini ingin show off bahwa kepada Iran, hai Iran, jangan kau gunakan ini Hormuz sebagai leveragemu, sebagai sandramu dalam pelayaran global yang merubah energi global dunia naik turun seperti ini. Yang selama ini memang digunakan. Exactly. Nah ini kan digunakan sama dia, makanya jangan kau gunakan. Kemudian bagaimana dengan pesannya Trump kira-kira kepada pasar dunia? Nah ini Trump ingin menunjukkan bahwa si control belong to me. Jadi untuk mengkontrol sini masih punya kulo, katanya si Trump. Okay. Nah, yang tidak kalah pentingnya, Trump ini juga menunjukkan terhadap proksi-proksi yang ada. Bahwa apa? Bahwa semua negara teluk ini, saya masih bisa melindungimu loh. Teman-teman dia yang di mana pangkalan Amerika dari situ. Itu selama ini yang dikhawatirkan. Iya, itu dikhawatirkan juga. Ini eskalasi di Hormuz. Create doubt, jadi mencipta kekhawatiran, keraguan from the beginning. Nah, makanya tiga ini benar-benar Trump inginkan bagaimana ya caranya agar Iran ini saya rubah kalkulasinya, kemudian agar Iran jangan menggunakan Hormuz sebagai leverage, jangan sekali-kali negara teluk tidak percaya lagi sama dia. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah Mas Mujtahid bahwa ya semakin jauh kita dari pintu perundingan? Karena kalau bicara soal negosiasi kedua dan kita berkaca pada negosiasi-negosiasi sebelumnya yang juga gagal, apakah artinya kita tidak bisa berharap dengan upaya diplomasi dalam kondisi seperti ini, Mas Mujtahid? Ya,
benar kata Pak Budi tadi ya, ini bagian dari psikologi perangnya Ya. Amerika. Dia akan memberikan tekanan yang maksimum terhadap Iran sehingga dia akan mendapatkan leverage, apa itu akan dijadikan leverage dalam negosiasi. Hmm. Tapi yang kita lihat ketika argumentasinya itu adalah untuk melancarkan navigasi terutama kapal-kapal tanker yang di Selat Hormuz, apa yang dilakukan oleh Trump sebenarnya itu adalah kontraproduktif ya, karena bisa dibilang double blockade di Selat Hormuz. Ya. Di satu sisi Iran mengendalikan Hormuz, dia yang kira-kira sekarang ini Iran akan mengadministrasikan lah seperti itu ya, Ya. Selat Hormuz. Dan yang kedua, Amerika juga melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan ke pelabuhan-pelabuhan Iran ataupun juga keluar dari pelabuhan Iran. Ini justru akan menyebabkan suplai minyak dunia akan terus berkurang. Kita tahu bahwa saat ini sekitar menurut International Energy Agency itu sekitar 10 sampai 13 juta barrel ya per hari ya, itu nggak keluar dari Selat Hormuz yang sebelumnya sekitar 20 juta barrel. Itu tentu kalau misalnya berkepanjangan akan menyebabkan krisis energi yang lebih besar. Ya. Meskipun kemarin International Energy Agency telah mensuplai ya cadangan minyak sebesar 400 juta barrel, terutama untuk di pasar-pasar Asia, tapi ini tidak cukup kalau misalnya tidak cepat diselesaikan masalah Hormuz ini. Nah, Ya. ini di satu sisi Mbak, tapi kalau kita lihat realitas yang ada sekarang ini ya sebenarnya sudah lebih cooling down ya. Kalau kita lihat ya pergerakan yang ada di Iran misalnya, adalah penerbangan mulai dibuka ya, Ya. dari Iran ke Istanbul, Iran ke Muscat, terus kemudian juga akan dibuka lagi ke Qatar, Ya. dan penerbangan domestik mulai dibuka. Ini saya lihat sebenarnya ya kenyataan yang ada di lapangan itu berbeda dengan retorika yang dimainkan oleh Trump ataupun juga Pete Hegseth tadi ketika Berbeda dia akan dengan tensi menembak di awal-awal kapal-kapal perang ya Iran. Mas ya? Ya, sedikit berbeda dengan tensi. Jadi kenyataan yang di lapangan seperti itu. Ya. Meskipun juga di Iran sekarang ini misalnya di daerah Kermanshah ataupun juga Kurdistan, beberapa hari ini adalah badan intelijen Iran menangkap puluhan sel ya dan juga ribuan senjata ya di wilayah Kurdistan. Ya. Namun secara umum masih terkontrol dan situasi lebih kondusif di Iran. Jadi pergerakan sipil itu mulai dibuka. Ya. Ini berbeda dengan tensi yang dimainkan oleh Amerika Serikat ketika dia akan mengancam kapal-kapal Iran. Gitu. Ya, kalau tadi kita lihat posisinya di perairan bahwa Amerika Serikat itu sudah menarget, tidak hanya menarget bahkan shoot and kill tadi perintahnya. Seberapa kuat Iran bisa merespons ini? Bahkan IRGC sebenarnya menunggu-nunggu untuk perang secara terbuka di maritim. Begini Mbak, kalau IRGC menunggu-nunggu waktunya, ini saya pikir salah satu pejabat Iran yang mengatakan welcome to the jungle warfare, saya pikir itu ya, itu memang kalimat itu. Nah, kalau Mbak mengatakan sampai seberapa jauh siap, tentunya ini siap dari awal, siap from the beginning. Begini Mbak, dia akan siapkan tentunya di sini yang namanya asimetrik berlapis. Asimetrik berlapis tentunya dia akan menggerakkan rudal yang selama ini merupakan andalan dia. Rudal Iran ini produksi yang terbesar di Timur Tengah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, dia akan drone yang dia bilang bahwa ini drone ini murah, ya, cuman ratusan juta kalau dibanding dengan drone-nya Amerika sampai ratusan miliar dalam hal ini. Dan ini juga dibarengi dengan kekuatan dia di mana dia telah menabur ranjau laut di sana. Nah, ranjau laut ini Mbak, nanti mungkin kita akan perdalam ya. Ada certain people mengatakan bisa sekian bulan dan lain sebagainya. I'm afraid to see that. Saya agak kurang berani mengatakan itu. Kenapa? Karena kita membersihkan ranjau laut itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ranjau laut modern ini pun kita tergantung juga. Ini ranjau laut yang magnetik kinetik kapal ataukah ranjau laut yang disentuh kemudian dia meledak. Kemudian letak ranjau ini pula yang ada di
Hormuz. Hormuz kita tahu kan bagaimana kedalamannya itu sekitar puluhan kilometer ke bawah dan ini ada palung di sana. Nah ini kalau misalnya ranjau tersebut masuk ke dalam itu namanya lumpur, nah tentunya ini kan sulit tercover kemudian. Nah belum lagi ditambah dengan arusnya laut di sana. Nah belum lagi yang paling penting adalah trust. Apa iya kalau seandainya ranjau laut itu dibilang sudah bersih, kemudian pelayaran internasional feel free ya kan, masih hesitate lah menurut saya ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, ranjau ini bagaimanapun juga Mbak, katakanlah ya 90% disapu bersih, katakanlah ya. Itu yang 10% saja udah cukup untuk ngabisin Hormuz. Jadi very doubtable lah Mbak. Nah kalau misalnya Mbak tadi menyampaikan begitu, kemudian swarm-nya dia bergerak, nah ini di daerah karena Iran tahu bahwa ini gerakan dari selatan, ini akan dibarengi dengan perang cyber tentunya, akan dibarengi dengan leverage of Hormuz. Kemudian dibarengi lagi ya itu yang selalu saya sampaikan, kalau misalnya saya perang darat maka pasukan-pasukan yang 8 lapisan akan siap menerima satu pasukan Amerika dalam hal ini. Itu menurut saya. Nah, dalam kondisi seperti ini, Pak Mujtahid, dan kalau kita tadi bahas di awal, ya diplomasi, dialog itu masih jauh panggang dari api lah. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus disiapkan oleh masing-masing ya, baik itu Amerika Serikat maupun Iran, pada faktanya di lapangan, bukan berdasarkan retorika dari Pentagon misalnya, Pak Mujtahid? Nah, ini sebelum sebelum masuk ke sana ya Mbak ya, mungkin kalau Trump dan juga Pete Hegseth kemudian tadi juga ada sambutan dari Turki, dia siap untuk membantu untuk menyingkirkan ranjau di Hormuz setelah aman. Jadi sebenarnya ini bagian dari kampanye saja Mbak, karena Iran tidak mengakui bahwasanya dia menebar ranjau di Selat Hormuz. Dan Iran saat ini berbeda dengan tahun 80 ketika perang dengan Irak yang dia masih membutuhkan ranjau ya. Iran ini sudah kuat dengan misail, kemudian juga torpedo, kemudian juga drone bawah laut ya. Jadi saat ini untuk mengontrol Selat Hormuz itu Iran tidak membutuhkan ranjau ini informasi dari satu sisi ya, dari pihak Iran ya. Kalau dari pihak Amerika kan dibilang bahwasanya ada ranjau di sana, Amerika akan kirim untuk membersihkan ranjau-ranjau itu. Tapi Iran saya pikir untuk saat ini hanya untuk mengontrol Hormuz dia tidak membutuhkan, karena kalau kita lihat perang kemarin ya, Iran bisa menembakkan ke 27 pangkalan Amerika di seluruh Timur Tengah ini dengan sangat presisi. Ini kan bagian dari satu kekuatan. Dan Selat Hormuz itu adalah selat yang sangat kecil dan sangat dekat. Dan Iran di sekostal pantai itu adalah pertahanan kostal angkatan lautnya itu memang dia bukan kapal, tapi dia cukup dengan rudal-rudal, cruise missile, kemudian juga anti-ship ballistic missile, kemudian juga katakanlah drone bawah, kemudian juga torpedo. Ini banyak sekali Iran mempunyai cara untuk mengontrol Selat Hormuz ini. Nah, kemudian yang kedua sebenarnya satu hal selain ekonomi ya sebenarnya Mbak. Kalau kita lihat peta Selat Hormuz itu dan Teluk Persia, itu kan sebenarnya kan Amerika tuh kehilangan refleks yang sangat besar sekali ketika Selat Hormuz itu dikontrol sama Iran. Yang paling penting bagi Amerika sebenarnya itu adalah armada kelima Amerika itu ada di Bahrain. Kemudian pusat angkatan darat itu ada di Kuwait. Kemudian CENTCOM itu ada di Qatar. Dan seluruh pelabuhan-pelabuhan negara teluk itu ada pangkalan-pangkalan militer Amerika. Nah, ketika Hormuz itu dikontrol sama Iran dan ditutup, ini jelas suplai logistik ini tidak bisa ke pangkalan-pangkalan militer Amerika itu. Sedangkan Amerika itu membutuhkan pangkalan-pangkalan itu untuk mensuplai seluruh pangkalan militernya, terutama yang ada di Irak dan juga di Syria ya waktu itu ya. Tapi sekarang kan di Syria sudah tutup karena perang ini. Jadi itu satu hal, Mbak. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Iran dan juga Amerika untuk bertemu ini adalah, sekarang ini kan pertemuan kemarin yang ada di Pakistan juga tidak terjadi ya. Dan Iran sudah menyampaikan proposalnya, dokumen secara tertulis kepada pemerintah Amerika lewat Pakistan. Nah, di antaranya memang
ada 10 itu menjadi satu bahan yang apa ya, menjadi acuan untuk pembahasan. Kemudian yang kedua itu Iran tidak mau lagi ada kata-kata red line ya, kata-kata garis merah dari pemerintah Amerika yang itu menutup. Yang kedua, Amerika itu sebelum melakukan pembicaraan lagi paling nggak ada 3 hal yang harus dia lakukan sebagaimana janjinya ya. Satu adalah gencatan senjata di Lebanon Hmm, ya. Yang kedua ya, adalah sebenarnya unfrozen beberapa aset Iran. oke. Yang ketiga, blokade Amerika ini harus dihilangkan dalam keadaan ceasefire ini gitu. Jadi menurut saya itu yang diminta Iran Ya, sebagai salah satu itikat baik ya. untuk memulai pembicaraan lagi. Saya Dan pikir itu. Amerika Serikat tadi kan Trump juga bilang bahwa Iran bahkan mengajukan proposal baru setelah Amerika Serikat menarik delegasinya untuk pergi ke Islamabad. Apakah ini lazim ataukah tadi tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Trump? Sesaat lagi usai jeda di Sapa Indonesia Malam kita bahas. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa dan 2 narasumber atas pertahanan Iran 2009-2012 Maijen Purnawirawan Budi Pramono dan Mujtahid Hashim, pengamat geopolitik dan Timur Tengah sekaligus Direktur The Axis Resistance Institute. Pak Budi, dengan perkembangan terbaru kan Amerika Serikat tidak jadi mengirimkan wakilnya ke Islamabad. Sementara perwakilan Iran sudah ada di sana. Tapi Trump bilang 10 menit setelah pembatalan itu Iran kirim proposal baru, klaim dari Presiden Trump. Nah, apa yang kita baca? Kesannya kan seperti Iran ini panik setelah negosiasi kedua gagal. Ya, kalau menurut saya ini kan Trump menyampaikan bahwa Iran yang mengirimkan proposal. Ini Mbak, kalau menurut saya ya itu lagi, kembali lagi apa yang saya sampaikan. Bahwa beban ke Trump ini memang luar biasa Mbak. Terutama beban domestik. Nah, beban domestik ini kan selalu Trump tunjukkan ke dalam domestik internalnya dia. Bahwa dia selalu jagoan. Kan gitu kan. Ya. Nah ini dia pertahankan. Makanya yang namanya exit Trump yang seperti ini, dia keluar, pelan-pelan keluar tapi tetap membawa dignity-nya, tetap membawa maganya, tetap membawa first Amerikanya. Tetap ngaku menang. Betul, exactly. Ini private interest yang menurut saya pastinya akan mempengaruhi Trump. Mbak bayangkan aja, baru shoot and kill. Tadi yang saya sampaikan, berapa itu pesan yang mau disampaikan oleh Trump. Ya. Mulai dari pesan ke negara-negara teluk, kemudian pesan merubah kalkulasi Iran, kemudian pesan-pesan yang lain bahwa dia tetap menunjukkan bisa kontrol C, ya, bukan hanya C denial seperti yang Iran lakukan. Ini adalah selalu mempengaruhi pemikirannya Trump. Dan yang terbukti kalau toh itu memang benar, pertanyaan saya, bagaimana dengan komentar Iran? Nah, iya. Ini kan bahwa Iran memberikan proposal. Jadi dia memang create military campaign menyatakan bahwa setelah saya kasih coercive diplomacy, ya, dia dengan ancamannya seperti itu, ini loh Iran melunak. Tapi kan saya tidak bisa bilang sama Mbak bahwa Iran melunak. Tapi mana kalau statementnya klaimnya Iran? Trump ini, bagaimana kita membaca pola diplomasi Iran memang seperti begitu biasanya atau tidak? Seperti yang kita tahu di meja perundingan terakhir kan Iran bahwa bilang tidak ada term untuk melunakkan isi proposal. Ya, ada memang sentence ya dari petinggi dari Iran bahwa Iran will not enter any diplomation at all. Jadi dia tidak akan mau masuk dalam koordinasi apapun bentuknya. Ini kan sesuatu yang sudah ibaratnya leverage, posisi tawar. Tapi yang selalu naik turun dengan tiba-tiba ada shoot and kill, ini kan dari pihak Trump. Ya. Jadi bukan dari pihak Iran. Kalau menurut saya Iran sendiri ini sekarang semakin lama semakin ini Mbak, semakin mengeras, semakin solid bahwa dia siap untuk tidak melakukan negosiasi. Namun demikian bukan berarti benar-benar fully closed gitu. Jadi benar-benar tertutup sehingga tidak ada koordinasi sama atau membuat agreement sama sekali sama Pakistan. Tidak. Terbukti dia masih ada hubungan dengan Pakistan meskipun not deal with agreement yang dibuat sama Amerika. Apa itu sifatnya silaturahmi, saya nggak tahu kan. Ya, intinya apa? Intinya Iran ini juga tetap ada lah, slide of flexibility masih ada lah. Selama yang digarisbawahi Iran berkali-kali adalah tidak ingin melakukan diplomasi di bawah tekanan, Mas Mujtahid. Nah, dalam sikap ini bagaimana Iran kita membaca peran atau sikap Iran yang mempertahankan bahwa tidak boleh ada tekanan dalam bentuk apapun dari Amerika Serikat. Dalam kondisinya, padahal Trump baru bilang bahwa shoot and kill untuk kapal-kapal milik Iran.
Oh ya, yang untuk proposal itu sebenarnya kan itu kan permintaan apa Trump sendiri. Jadi Iya, kita menunggu proposal klaimnya. dari Iran Mhm, ya. mhm. Dan proposal itu disampaikan ke Pakistan, disampaikan ke Pakistan dan kemudian Amerika berusaha untuk mengirim apa Kushner dan Witkoff kan, tapi tidak Mhm. bertemu dengan dengan Menteri Luar Negeri Iran. Ya, Arakci. Jadi benar apa kata Pak Budi tadi, meskipun tegang tapi juga ada jalan diplomasi itu selalu dibuka. Jadi Ya. kan perang ini karena keputusan politik dan juga setelah perang itu harus diselesaikan secara politik, itu adalah satu hal yang wajar, dan proses negosiasi meskipun secara tidak langsung antara Iran dan juga Amerika ini adalah sebuah bagian dari proses politik penyelesaian perang ini, Mbak. Nah, Hmm. tentang ancaman-ancaman Iran ini ya, saya pikir Iran ini kalau kita ngelihat polling dari rakyat Iran itu sebenarnya 60% itu dia menolak diplomasi, Mbak, Mhm. negosiasi. Ya. Pollingnya ya. Jadi yang benar-benar ya sekitar yang benar-benar setuju dengan diplomasi cuma 10% lah, yang Ya. setengah-setengah itu sekitar ya 20 lebih lah. Jadi antara 60 lebih dan 30 lebih lah kan gitu. Jadi sebenarnya umumnya rakyat Iran sekarang ini dia justru takut diplomasi. Jadi Iran ini secara psikologis rakyatnya takut diplomasi dan dia dia lebih senang kalau misalnya diselesaikan dengan perang. Ya. Ini kita lihat psikologi dari rakyat Iran dan itu pasti akan berpengaruh terhadap sebenarnya pemerintah yang dalam kategori apa politik barat itu termasuk kelompok reformis, Mbak, ini pemerintah sekarang Mhm. ini. Tapi kan dengan demonstrasi rakyat selama 50 hari setiap malam mendukung pemerintah dan juga mendukung militer Iran untuk mempertahankan kedaulatan Iran dan melawan Amerika dan juga Israel, ini berpengaruh juga terhadap terhadap pengambilan keputusan politik Ya. dari official Iran ini. Mhm. Jadi 10 item sebagai pilar yang sebelumnya telah disetujui oleh Trump ya, sehingga terjadinya gencatan senjata itu, ini bagian yang harus diteruskan pembicaraan. Jadi sepertinya Iran tidak mau seperti pertemuan seperti kemarin dipaksakan 21 hari 21 jam akhirnya tidak menghasilkan keputusan Ya. apa-apa, tapi lebih pada satu dokumen yang tertulis yang bisa dijawab secara tertulis juga nanti Ya. dari pemerintah Amerika gitu. Saya pikir itu akan lebih bagus begitu Ya, jadi tidak daripada tidak ada seperti poin-poin yang baru pertemuan. diselipkan di tengah-tengah jalannya Iya. perundingan ya, Mas Ya, Mujtaba. jadi kayak seperti pertemuan kemarin itu kan Ya. hampir sedikit aja kan selesai, tapi kan ada 4 kali telepon dari Netanyahu ke Jidivan, ini yang Iya. membuyarkan juga. Ya. Ini realitas dialog kemarin yang pertama di Pakistan kan gitu. Dan Iran saat ini dia tidak mau bertemu dulu sampai memang kira-kira Clear. benar-benar eh, clear dari White House gitu untuk menjawab Oke. pertanyaan. Nah, Pak Budi, kalau misalnya dalam kondisi sekarang double blockade masih dilakukan oleh Amerika Serikat, juga Iran saat ini masih bertahan di Selat Hormuz, apa yang bisa kita baca dalam waktu dekat? Apakah tinggal menunggu siapa yang menarik pelatuk duluan? Itu yang tadi saya sampaikan dari awal. Kalau bicara yang menarik pelatuk duluan, tadi kalau dari pihak Amerika, Menteri Perangnya kan sudah menyampaikan bahwa lock, loaded, and Ya. lock and loaded, ya kan. Apa artinya? Ya dia sangat siap banget untuk berperang. Terbukti presidennya sendiri dengan benar-benar direct kinetic engagement mengatakan shoot and kill, dan untuk yang kapal-kapal IRGC yang gerakan cepat itu. Jadi tadi Mbak, ini kan semuanya yang terjadi di dunia ini kan berputar saja Mbak, lesson learned. Tadi yang saya sampaikan bagaimana di Havana, Spanyol sama Amerika berperang karena di sana, kemudian di Tonkin juga begitu, Vietnam sama Amerika berperang karena di sana. Sekali ini terjadi tembakan, maka akan terjadi lagi. Seperti yang saya sampaikan, apa artinya? Hal yang kecil akan dipolitisasi menjadi perang yang besar. Dan ini pun dua-duanya sudah siap. Meskipun dalam hari ini never ever, Iran itu tidak pernah bercita-cita untuk menghabisi konvensional dari air strike ataupun naval strike-nya Amerika, never ever. Tapi bagi Iran in term of Hormuz, dia melakukan gangguan saja, ya, melakukan gangguan saja dengan tadi yang saya sampaikan. Saya agak sedikit sama Kang Mas tadi ya, Mas Yasu, katanya tidak ada ranjau laut. I'm not so sure. Karena apa? Karena dibilang sama Sun Tzu bahwa everything in war based on the deception.
Saya nggak tahu apakah ini deception pengelabuannya akal bulusnya itu kan Iran atau akal bulusnya Amerika juga untuk exaggeration, untuk membesar-besarkan. Nah, tidak ada sebetulnya ranjau tapi dibilang ranjau. Nah, sekali lagi Mbak, kalau bicara kesiapan maka sangat siap yang tadi saya sampaikan sama Mbak, asimetri. Dua-duanya sama. Sama, betul. Ya, oke, dan kita akan lihat apakah memang tensinya akan semakin tinggi dan diplomasi jadi hal yang tidak bisa dicapai dalam waktu dekat ini di Hormuz, salah satu pertaruhannya nanti. Terima kasih Pak Budi atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih juga Mas Mujtahid sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kita bertemu.